Shalom ibu-ibu, selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, kita sudah di akhir minggu di bulan April. Bagaimana satu bulan ini? Semoga kita mendapatkan banyak sukacita di bulan April ini. Nah ibu-ibu, kini tiba saatnya kita mau beribadah. Wanita Hana, sebelum ibadah kita mau doa dulu untuk pembukaan ibadah. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan, di mana kami ibu-ibu masih diberikan kesempatan ya Bapa untuk bersama-sama beribadah ya Tuhan, walaupun masih dalam online ya Bapa. Kami percaya tiada jarak antara hadirat-Mu dengan kami ya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kiranya Engkau mau mengurapi kami yang bertugas pada hari ini, baik WL, pembawa firman Tuhan, dan juga doa syafaat ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami Tuhan, sehingga pelayanan kami ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami memulai ibadah kami Tuhan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yang satu pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Benar ya ibu-ibu, musim di dunia ini berganti. Ada musim panas, ada musim dingin, tapi kasih Tuhan sampai selama-lamanya tidak akan pernah berganti atau berubah. Ibu-ibu, kita juga mau bantu doa untuk negara India yang saat ini sedang meludah COVID-nya. Kita mau bantu doa dan kita juga harus berhikmat. Kalau tidak terlalu penting, lebih baik kita di rumah saja. Kita mau sambung satu pujian. Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata,
yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita mau nyanyikan dari awal dengan semangat. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Ya ibu-ibu, kita mempunyai Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong kita, sanggup memulihkan kita, sanggup menyembuhkan kita, sanggup memelihara kehidupan kita. Kini waktunya, tiba saatnya kita mau merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita mau duduk diam seperti Maria di bawah kaki Yesus, mendengar pesan-pesan Tuhan melalui hambanya yang bertugas. Kita mau naikkan satu pujian untuk firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan,
sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang bertugas membawakan firman Tuhan. Salam Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu lagi di dalam ibadah online. Biar kita mau bersama-sama belajar, ya. Mari kita mau berdoa dulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali Tuhan kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas anugerah dan kemurahan-Mu. Sejak pagi hingga sore hari ini Tuhan pimpin kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan, sore hari ini Tuhan kami, ibu-ibu Tuhan, mau belajar Tuhan. Belajar bersama-sama, lebih dekat lagi kepadamu. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan ibadah online kaum wanita Hana ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bulan April ini, dari awal, memang di bulan April ini kan ada Jumat Agung, ada kematian Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitan. Jadi dari awal kita mendengar sharing di kaum wanita Hana, dari pertama, Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga, ya, mengupas, yaitu Tuhan Yesus yang mati disalib di atas kayu salib dan kebangkitan 3 hari kemudian. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita. Dan 3 hari kemudian bangkit untuk menyediakan rumah bagi kita di surga. Ya. Mungkin ibu-ibu udah jelas semuanya karena berturut-turut 3 minggu terus mengajarkan, ya, mengingatkan kepada kita di mana kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita oleh darah anak domba Allah, ya. Puji Tuhan. Kalau sekarang saya mau sharingnya di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-15. Kita baca. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Ayat 16, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Ayat yang ke-17, lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitan. Yang ke-18 katakan, tiliklah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Ibu yang dikasihi Tuhan, ya.
Tuhan sudah mati di atas kayu salib, yaitu mengampuni dosa-dosa manusia, termasuk kita-kita ini. Dosa kita sudah diampuni. Ya, saya percaya pagi hari ini ibu-ibu diberkati, ya, sehingga ibu-ibu boleh datang mendengar dan belajar untuk firman Tuhan, ya. Kita di Mazmur 25 ayat yang ke-15 katakan, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Ibu yang dikasihi Tuhan, keteladanan Daud dan menghadapi musuh, Daud mengarahkan matanya hanya tertuju kepada Tuhan. Dia tidak memikirkan musuhnya, tetapi dia mengarahkan pikirannya, matanya kepada Tuhan. Sebab Daud sadar bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik dan benar. Maka dari itu, Daud mengarahkan matanya hanya tertuju kepada Tuhan. Dia tidak memikirkan masalahnya, tidak memikirkan musuhnya, tetapi dia terarah matanya kepada Tuhan. Ayat yang ke Mazmur 25 ayat yang ke-8 katakan, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mempunyai Tuhan yang baik, mempunyai Tuhan yang selalu membimbing kita di saat kita di saat kita tidak ada jalan keluar menghadapi kesulitan kita. Tuhan menunjukkan jalan yang benar. Tuhan menuntun kita. Mungkin di saat ini keadaan kita seperti orang tersesat yang tidak tahu mau kemana ke arah kita, mau kemana arah kita. Jalan apa yang harus kita tempuh di saat kita menghadapi kesulitan? Di saat masalah, kesulitan yang kita hadapi, kita tidak bisa apa yang harus kita lakukan. Tetapi Daud menjadi teladan buat kita. Daud mengajarkan kita untuk mata kita tertuju hanya kepada Tuhan. Jangan memikirkan masalah. Karena Tuhan memberikan masalah untuk menjadikan kita lebih baik lagi, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita jangan memikirkan masalah. Kalau kita mikirkan masalah, pusing. Ya, enggak habis-habisnya. Karena setiap manusia pasti ada masalah. Tetapi Tuhan pakai kita melalui masalah.
supaya mata kita boleh tertuju kepada Tuhan dan berdoa, mohon kepada Tuhan supaya diberi jalan keluarnya di dalam kita menghadapi kesulitan. Ibu yang dikasihi Tuhan, kesulitan yang makin rumit, ya, jangan kita pikirkan. Kalau kita pikirkan memang nggak ada habisnya, ya. Kita happy aja, ya. Percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar untuk kesulitan kita. Karena Tuhan itu Tuhan yang menunjukkan jalan orang-orang yang sesat. Tuhan menuntun kita. Kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Kita mempunyai Tuhan yang baik, yang benar, yang harus kita teladani. Biarlah kita sebagai anak-anaknya hanya berharap kepada Tuhan. Ya, kita minta sama Tuhan. Apa sih hidup kita ini? Kita nggak punya apa-apa. Kita manusia biasa, ya. Banyak kesalahan, tidak sempurna, tidak ada satupun orang yang sempurna. Tapi kita mau belajar mengandalkan Tuhan. Belajar untuk percaya apapun keadaan kita, Tuhan sanggup, Tuhan mampu mengeluarkan kita dari masalah, dari kesulitan. Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Kalau saya mendengar khotbahnya Daud Roni, dia bilang doa nggak usah panjang-panjang, nggak usah banyak-banyak, doa minta sama Tuhan. Dua macam aja. Satu, Tuhan berikan saya bisa makan, bisa tidur. Itu aja udah cukup, ya. Kalau orang nggak bisa makan, biar punya duit segudang, juga sengsara. Karena apa, Ibu-ibu? Ya, mikirin penyakitnya. Kalau punya penyakit diabetes, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Banyak duit juga sengsara, tidak menikmati. Ya. Begitu juga kalau kita banyak duit, banyak uang. Di sana uang, di sini uang, di bank uangnya sekian M. Pikirin terus. Sampai nggak bisa tidur. Tidur nggak bisa dibeli dengan uang, Ibu. Oleh sebab itu kita minta sama Tuhan, berikanlah saya bisa makan dan bisa tidur. Ya. Saya udah ngalamin nggak bisa tidur. Pokoknya semalaman saya sampai pagi nggak bisa tidur, nggak enak, bener-bener nggak enak, malah pusing, mata ngantuk tapi nggak bisa tidur. Sengsara ibu-ibu kalau nggak bisa tidur, ya. Oleh sebab itu kita mau percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kita kesejahteraan, makan enak, tidur enak. Itu nomor 1. Jadi
tubuh kita sehat. Ya, puji Tuhan. Kesatu, ibu-ibu, Tuhan mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Dalam keadaan tertindas, Daud menyadari kasih Tuhan selalu ada dalam hidupnya. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Di saat kita tersiksa, di saat kita tertindas, di saat kita disakiti, percayalah, Tuhan selalu ada bersama kita. Puji Tuhan. Yang kedua, Tuhan melapangkan hati kita yang sesak. Tuhan sanggup meluaskan hati kita, mengangkat hati kita yang sedang sesak. Ya. Oleh sebab itu, kita mau percaya kepada Tuhan Sang Pemberi kesembuhan. Tuhan memberikan kelapangan di dalam kesesakan kita. Untuk napas kita boleh lega. Mungkin saat kita fokus kepada Tuhan, masalah kita belum selesai. Tetapi yang pasti hati kita yang sesak akan mengalami kelegaan. Karena Tuhan sudah jamah. Ibu yang dikasihi Tuhan. Apalagi di saat-saat sekarang ini. Keadaan kedepannya semakin sulit. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, mata kita tertuju kepada Tuhan, kita akan binasa. Ya. Maka dari itu, mata kita boleh terarah hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang menuntun kita ke jalan yang benar. Kekuatan dan kebenaran menghadapi apapun tantangan di depan. Kita tidak menyerah. Jangan kita menyerah, tetap kita berjalan maju. Tidak usah takut karena Tuhan ada bersama kita. Asalkan kita sungguh-sungguh mohon kepada Tuhan. Mohon kepada tuntunannya, bimbingannya, supaya kita tidak tersesat. Daud berani melangkah ketika hatinya berubah menjadi sukacita. Kalau hati kita sedih, hati kita merenung, kita mana bisa berjalan, mana bisa menghadapi segala persoalan, menghadapi masalah, kita nggak bisa. Tetapi Tuhan mengarahkan matanya, tetapi Daud mengarahkan matanya kepada Tuhan, sehingga Daud diberikan sukacita. Nah, di situ Daud berani melangkah untuk maju berperang. Ketiga, Tuhan mengeluarkan kita dari kesulitan. Ya, Tuhan sanggup mengeluarkan kita dari masalah, dari kesulitan yang sebesar apapun. Yang penting kita berserah kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan mampu, Tuhan sanggup. Karena itu adalah Tuhan pengharapan kita. Tuhan harapan kita.
Di saat-saat kita susah, di saat-saat kita terjepit, Tuhan mampu menolong kita. Percayalah, sesulit apapun jalan hidup kita, Tuhan pasti buka jalan. Amin, ibu-ibu. Sadarilah, tujuan Tuhan memberikan masalah adalah mengubah cara hidup kita. Karena Tuhan pakai kita melalui masalah demi masalah. Ya, kalau kita dapat masalah, kita pasti datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, diluputkan dari segala masalah. Tetapi kalau orang yang sudah terjepit, yang sudah tertindas, tidak mau datang kepada Tuhan, ya akan binasa. Karena Tuhan pakai kita melalui masalah demi masalah. Di saat kita mengandalkan Tuhan, karena firman Tuhan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengucap syukur. Kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita beribadah, walaupun hanya melalui online. Semakin kita tertindas dan masuk dalam jaring masalah yang sakit untuk menemukan jalan keluarnya, semakin arahkan mata kita tertuju kepada Tuhan. Supaya Dia mencurahkan kasih-Nya, melampangkan hati kita, mengeluarkan kita dari kesulitan. Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah, sesulit apapun keadaan kita, kalau kita sungguh-sungguh benar-benar datang kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar. Tuhan pasti tunjukkan jalan keluarnya harus bagaimana. Saya yakin pagi hari ini ibu-ibu yang mendengar firman sharing kita pagi ini, ya, Daud menjadikan teladan bagi kita untuk mata kita terarah kepada Tuhan. Jangan terarah kepada masalah. Masalah nggak ada habisnya, ibu-ibu. Masalah satu selesai, datang masalah lagi. Nah, Tuhan memberikan setiap masalah itu supaya kita boleh lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tuhan pakai kita melalui masalah. Puji Tuhan, ya. Kalau saya boleh menghimbau kepada ibu-ibu semuanya, ya, bacalah Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Itu kata-kata Mazmur 91 itu menjadikan kita, biarlah kalau kita setiap hari kalau bisa sempatkan baca itu, kiranya Mazmur 91 terjadi dalam hidup kita. Karena ayat-ayat itu, kata-katanya sungguh menguatkan kita. Ya. Siapa tahu kalau kita terus membaca, satu kali kelak Mazmur 91
terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang selalu berharap dan berserah kepadanya. Pagi hari ini saya percaya seberapa ibu-ibu yang hadir, Tuhan memberkati. Kita mau belajar. Kita mau belajar untuk mata kita tertuju hanya kepada Tuhan. Amin ibu-ibu, puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan iya dan amin. Kita masih bersyukur, masih bisa beribadah walaupun hanya melalui online. Ya, mungkin tidak lama lagi ya, kita berharap kita bisa bertemu di gedung gereja, beribadah, bertatap muka, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan saya tidak panjangkan, biarlah firman Tuhan ini ibu-ibu boleh kembali merenungkan, kembali membaca lagi kalau kurang maksudnya kalau kurang bisa menangkap ya, kita harus baca lagi. Terima kasih buat semuanya ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Baik di saat kita susah, di saat kita senang, Tuhan ada bersama kita. Ya. Mari ibu-ibu, kita mau belajar membaca Mazmur 91 dari ayat 1 sampai 16. Kalau bisa setiap hari luangkan waktu ya, agar Mazmur 91 boleh terjadi di dalam hidup kita. Terima kasih buat firman Tuhan. Mari ibu-ibu, kita mau berdoa, mengucap syukur kalau Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah membimbing hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau Tuhan sudah membimbing kami, membimbing hamba, menaburkan benih firman kebenaran-Mu. Biar kiranya Tuhan, seberapa ibu-ibu yang mendengarkan, boleh percaya di dalam keadaan tertindas, di dalam keadaan kesulitan. Biarlah kami semua mau belajar, mata kita boleh terarah hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan sanggup mengeluarkan kesulitan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam kesulitan, Tuhan ada bersama. Di mana Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan bangkit untuk memberikan kekuatan bagi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Dan tidak lama lagi kami semua akan merayakan Paskah. Tuhan akan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Saatnya Tuhan, hamba akan mengangkat kedua tangan hamba akan menaikkan doa Yabes. Kiranya
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami, dan kiranya tangan-Mu menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Amin. Mari ibu-ibu kita akhiri ibadah kita hari ini dengan berdoa syafaat. Maha besar Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, kalau kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Biar kiranya Tuhan bawa kami pada penyembahan yang benar kepada Tuhan. Ajar kami untuk taat dan setia beribadah kepada Tuhan. Biar kiranya hidup kami boleh ada di dalam rencana Tuhan. Biar kiranya Tuhan menggenapi rencana-Mu di dalam hidup kami ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan tolong Yesus pada mereka yang ada dalam keadaan sakit, Tuhan hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan mau campur tangan, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan untuk mereka dapat mengatasi segala masalah penyakitnya. Tuhan yang jamah, Tuhan yang mau campur tangan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk tenaga medis yang sedang menjalankan vaksin pada kami semua. Biar kiranya Tuhan Engkau mau tolong mereka, Tuhan melindungi agar Tuhan vaksin yang dijalankan bagi kami semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Yesus agar COVID-19 ini Tuhan dapat ditangkal dengan imun tubuh kami yang sudah divaksin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Yesus segala rencana-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Yesus Engkau yang berkehendak agar semuanya ini Tuhan kami dapat mengatasi segala masalah kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan hamba juga berdoa untuk Bapak Presiden kami dan wakilnya, juga para menteri dan jajarannya yang terkait, para TNI, Polri dan kepolisian, agar mereka di dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan ketertiban rakyat Indonesia ini dengan benar Tuhan. Dan juga Tuhan tolong Yesus agar kami rakyat Indonesia juga boleh menjalankan kewajiban kami menjaga PSBB ini dengan baik dan benar, agar virus-virus ini tidak mengganggu kami lagi Tuhan, agar virus-virus ini tidak dapat ditularkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau yang pegang kendali atas hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan dan kasih kuasa Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati rakyat Indonesia. Engkau tolong Tuhan dalam pergumulan anak-anak-Mu, baik pergumulan rumah tangga, pekerjaan, sakit penyakit, dan apapun juga itu masalahnya Tuhan. Kami percaya Yesus Engkau yang akan menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa bersandar dan berharap kepada Tuhan, tidak memakai kekuatan kami sendiri, tapi kami selalu Tuhan mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan buat selama-lamanya ya Bapa. Saatnya kami mau mengangkat tangan untuk menerima berkat dari Allah Bapa di surga. Haleluya. Ibu-ibu yang kekasih, yang di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.